Sebelum kami masuk ke pemahaman lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri Putri Betsy dengan NIM 210304249. Selanjutnya ada Wana Syakila dengan NIM 210304273. Lalu ada Evi Susanti dengan NIM 210304253. Lalu ada Naufal Ihsan dengan NIM 210304287. Dan yang terakhir ada Reza Chandra dengan NIM 210304284. Pengertian seleksi terbagi menjadi 3 pendapat, yaitu menurut Siswanto, Fetzal Rifai, dan Agus Yonto. Yang pertama adalah menurut Siswanto. Seleksi adalah kegiatan suatu perusahaan untuk menentukan dan memilih tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan serta memprediksi kemungkinan terhadap keberhasilan, kesuksesan, atau kegagalan individu dalam pekerjaan yang akan diembannya. Sedangkan pengertian menurut Fetzal Rifai adalah seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen seleksi dilaksanakan. Sedangkan menurut Agus Sunyoto, proses seleksi adalah usaha menjaring dari mereka yang dianggap nantinya bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang ditawarkan. Telah dikemukakan bahwa makin banyak pencari kerja yang mengajukan lamaran kepada perusahaan, makin besar kesempatan untuk menentukan dan memilih tenaga kerja yang tepat, begitu pula sebaliknya. Masa depan perusahaan sangat bergantung pada tenaga kerja, maka dari itu perlu seleksi yang efektif dan yang akan menghasilkan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi sebagaimana menjadi harapan perusahaan. Metode seleksi. Metode seleksi itu ada 2. Yang pertama ada metode seleksi non-ilmiah dan yang kedua ada metode seleksi menggunakan metode ilmiah. Yang pertama kita bahas tentang metode seleksi non-ilmiah. Biasanya seleksi ini dilakukan tidak dengan mengetahui standar-standar, kriteria maupun spesifikasi terhadap seseorang yang ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan tersebut. Namun, kriteria ini lebih mengutamakan pengalaman pekerjaan yang dimiliki oleh pelamar. Metode non-ilmiah ini biasanya dilakukan di negara berkembang karena pada umumnya negara-negara tersebut tidak melakukan manajemen profesional. Tetapi metode non-ilmiah ini mempunyai kekurangan yang besar, yaitu tidak dapat atau tidak adanya penekanan terhadap suatu jabatan yang akan dijabati oleh suatu karyawan. Yang kedua ada metode ilmiah. Metode ilmiah ini lebih kepada job specification dan kebutuhan nyata jabatan yang diisi serta berpedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu. Selanjutnya ada kualifikasi dalam seleksi karyawan. Terdapat banyak hal yang menjadi dasar kualifikasi dalam penyeleksian karyawan. Yang pertama, umur. Kenapa umur? Umur harus mendapat perhatian yang lebih karena dalam kondisi fisik, mental, kemampuan pekerja, dan tanggung jawab seseorang, umur pekerja juga sangat diperhatikan. Seperti halnya pekerja karyawan yang lebih muda, fisiknya lebih kuat daripada yang lebih tua. Kemudian ada keahlian, kesehatan fisik, pendidikan, dan jenis kelamin. Jenis kelamin juga termasuk karena dalam pembagian job desk di dalam perusahaan dapat dilihat dari jenis kelaminnya, menyesuaikan job desk yang sesuai. Bentuk tes penerimaan. Tes penerimaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, psycho test, suatu proses untuk menguji kemampuan fisik pelamar. Beberapa jenis pekerjaan membutuhkan performa fisik yang kuat. Sebagai contoh adalah karyawan kesatuan satpam, karyawan pemadam kebakaran, polisi, tentara, dan sebagainya. Mengangkat barang dan ketahanan dalam mengerjakan hal-hal yang berat secara fisik. Yang kedua ada academic test, proses menguji kecakapan yang dimiliki pelamar. Kemudian yang ketiga ada psychological test, tes menguji kecerdasan, bakat, presentasi, minat, dan kepribadian pelamar. Langkah mengadakan seleksi yang pertama yaitu penerimaan pendahuluan, yaitu proses seleksi merupakan 2 arah. Organisasi memilih para karyawan dan para pelamar memilih perusahaan. Seleksi dimulai dengan kunjungan calon pelamar ke kantor, personalia, atau dengan permintaan tertulis atau aplikasi. Yang kedua yaitu ada tes-tes penerimaan.
yaitu tes penerimaan ini sangat berguna untuk mendapatkan informasi yang relatif, objektif tentang pelamar yang dapat dibandingkan dengan para pelamar lainnya dan para karyawan yang sekarang. Yang ketiga yaitu wawancara seleksi, yaitu percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi diterimanya atau tidak seorang pelamar. Yang keempat, pemeriksaan referensi. Pemeriksaan referensi adalah siapa yang referensi pelamar dipercaya atau tidak untuk memberi informasi mengenai sifat, perilaku, pengalaman kerja, dan hal yang dianggap penting dari pelamar. Yang kelima yaitu ada evaluasi medis. Evaluasi ini merupakan pemeriksaan kesehatan fisik. 6. Wawancara oleh top manager. Kepala bagian atau atasan langsung mewawancarai pelamar untuk memperoleh data yang lebih mendalam tentang kemampuan pelamar atau yang terakhir yaitu penerimaan. Maksudnya yaitu top manager akan memutuskan diterima atau ditolaknya pelamar setelah memperoleh hasil dari seleksi-seleksi terdahulu. Prosedur seleksi pegawai yang pertama adalah penerimaan pelamar. Selanjutnya ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu adalah seleksi di mana surat menyurat seperti yang diminta oleh perusahaan seperti ijazah. Baiklah, selanjutnya ada wawancara awal. Wawancara awal ini tujuannya untuk mengetahui skill dan pengalaman dari kandidat. Ada seleksi pengetahuan digunakan untuk mengukur kemampuan dan keterampilan karyawan dan kandidat. Jika kandidat tidak memiliki pengetahuan, maka perusahaan akan mengajukan penolakan. Tes psikologi. Tes psikologi ini berfungsi untuk mengenal watak dari seseorang seperti attitude, personality. Seleksi kesehatan itu meliputi pemeriksaan darah, pemeriksaan gigi, tes urin. Seleksi tahap akhir yaitu langkah terakhir dalam proses wawancara yang dilakukan pewawancara untuk melalui apakah Anda adalah orang yang tepat untuk mengisi posisi tersebut atau tidak. Yang kelima, orientasi tenaga kerja. Definisi orientasi karyawan adalah proses memperkenalkan karyawan baru ke pekerjaan, rekan kerja, tanggung jawab, dan tempat kerja. Orientasi dapat dilakukan sebelum memulai pekerjaan atau pada masa awal kerja. Orientasi karyawan penting dilakukan perusahaan karena dapat memudahkan adaptasi karyawan. Mengapa bisa memudahkan adaptasi karyawan? Karena menjadi anggota baru dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah hal yang kurang mudah karena karyawan harus beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Yang kedua, karyawan akan mampu memahami tugas dan pekerjaan. Dalam orientasi karya tersebut, mereka juga akan mendapatkan informasi terkait pekerjaan yang akan mereka kerjakan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan sumber daya manusia. Kondisi penawar tenaga kerja, kondisi tersebut dimungkinkan oleh yang pertama adalah imbalan atau upah. Ini menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan bagi pelamar kerja. Yang kedua adalah pekerjaan menuntut spesialisasi yang tinggi. Selanjutnya adalah persyaratan yang harus dipenuhi berat. Dan yang terakhir adalah mutu pelamar rendah. Dan selanjutnya adalah faktor eksternal organisasi. Yang pertama adalah faktor etika. Dan yang kedua itu ketersediaan dana dan fasilitas. Dan faktor terakhir adalah faktor kesamaan kesempatan budaya suatu daerah dalam memperlakukan masyarakat. Dan selanjutnya adalah perangkat organisasi. Analisis jabatan. Dan kedua adalah perencanaan sumber daya manusia dan perencanaan SDM. Dan yang ketiga adalah pengadaan tenaga kerja. Masalah yang dihadapi karyawan baru selama masa orientasi yaitu biasanya ada di bagian dukungan lingkungan, yaitu rekan kerja. Apakah rekan kerja itu mendukung atau menghambat? Dapatkah rekan kerjanya membantu untuk bersosialisasi? Ada perasaan cemas seperti bagi karyawan baru ketika memasuki di unit bidang kerja. Tiga, ada terlalu berharap. Jika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka dalam pekerjaan itu akan mengganggu karyawan. Selanjutnya ada proses sosialisasi karyawan.
Maksud dari proses sosialisasi karyawan ini yaitu adanya pegawai baru untuk menaati peraturan-peraturan yang ada di suatu perusahaan tersebut. Pegawai baru maupun pegawai lama harus menaati peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut dan harus menuruti dengan nilai dan budaya-budaya organisasi pada perusahaan tersebut serta nilai kepribadian individu. Kesimpulan dari materi presentasi ini yaitu seleksi maksudnya adalah pemilihan tenaga kerja yang sudah tersedia. Pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ada atau sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Baiklah, sekian video presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.